Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famil Hamis, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A1. Saya di sini akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu menceritakan sebuah dongeng. Dan dongeng yang saya akan ceritakan berjudul Danau Toba. Ya, kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah daerah yang ada di Sumatera Utara, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Toba. Dia hidup di gubuk. Dia adalah petani pekerja keras. Dan hari demi hari, tahun ke tahun, akhirnya dia tumbuh dewasa. Dan setelah dewasa, dia pun merasa jenuh dengan pekerjaan yang sering dia lakukan, yaitu sebagai tani. Dan dia pun seringkali meluangkan waktunya untuk memancing di sungai. Dan di suatu hari, dia sudah menanam sayuran di ladang yang biasa dia tanam. Dia pun bergegas untuk mancing. Dan dia pun menyiapkan alat-alat untuk memancing itu. Dia pun pergi ke sungai. Dan dia pun berkata di dalam hatinya, andai saja aku mempunyai seorang wanita cantik yang ingin menikah denganku, akan kurawat dia baik-baik, akan ku cintai dia. Dan setelah sampai di sungai, dia pun menyiapkan umpan, menyiapkan pancingannya, dan dia melemparkan pancingannya ke sungai itu. Tidak lama, umpannya pun dimakan oleh ikan mas. Dan dia pun berkata, wow, ikan mas ini sangat besar. Aku bisa makan enak hari ini. Dan setelah dia menarik pancingannya, dia pun mendapatkan ikan mas itu. Dan setelah mendapatkan ikan mas yang sangat besar itu, dia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumah, dia pun menyimpan ikan mas itu di dalam sebuah ember besar. Dan dia beristirahat di luar sejenak. Setelah beristirahat yang cukup lama, dia pun pergi untuk memasak ikan mas tersebut. Setelah ingin memasak ikan mas tersebut, dia pun membuka ember. Dan dia pun kaget, kenapa ikan mas itu tidak ada? Tetapi ada koin mas yang sangat banyak. Dan dia pun berkata, ini koin mas dari siapa? Kapan aku menyimpan emas sebanyak ini? Dan dia pun sangat kaget, terheran-heran, sangat kaget setengah mati melihat ada sosok wanita cantik, anggun, rambutnya panjang, berada di dalam gubuknya itu. Dan dia pun berkata kepada wanita itu, engkau siapa? Asal engkau dari mana? Kenapa engkau berada di sini? Dan wanita itu pun menjawab, aku adalah jelmaan ikan mas yang engkau pancing itu. Dan dia pun berdialog cukup lama. Dan setelah berdialog itu, beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, mereka pun melahirkan anak. Dan dia menamai Samosir. Dan setelah mempunyai anak bernama Samosir, istrinya pun memberikan syarat kepada Toba. Jangan sampai engkau memarahi anakmu, memaki-maki anakmu, bahkan sampai memberitahu asal-usul diriku. Dan bila Toba memarahi anaknya, memaki-maki anaknya, akan terjadi kejadian hebat. Dan Toba pun berkata, iya, aku tidak akan memaki-maki dan memberitahu asal-usul dirimu, sayang. Dan suatu hari, Toba pun tumbuh menjadi anak yang baik. Sering membantu ayahnya bertani, sering membantu ibunya di rumah. Dan di siang hari itu pun, ayahnya sangat lelah, sangat capek, sangat lapar. Dan Samosir pun disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Tidak seperti biasanya. Samosir pun terlambat memberikan mengantarkan makan kepada ayahnya. Dan di perjalanan, Samosir pun mencium bau makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Dan dia pun mencicipi makanan itu. Akhirnya dia sampai di tempat di mana Toba sedang bekerja. Setelah sampai, Samosir pun berkata, kenapa kamu lama sekali mengantarkan makanan ini kepada ayah? Samosir pun bilang, ada sesuatu kejadian ayah
yang terjadi di perjalanan tadi. Dan Toba pun memakluminya. Setelah Toba membuka makanan itu sudah setengah habis. Dan Toba pun memarah-marahi Samosir, memaki-maki Samosir dan berkata, siapa asal-usul dirinya? Siapa asal-usul ibunya? Dan setelah memaki-maki dan memberitahu asal-usul siapa dirinya, siapa ibunya, Samosir pun berlari, menangis, karena dia kaget tahu asal-usul ibunya. Dan dia pun berlari ke rumah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah benar aku ini anak jelmaan ikan? Apakah benar ibu adalah ikan?" Dan ibunya pun berkata, "Siapa yang bilang kau anak ikan, anak jelmaan ikan?" Dan Samosir berkata, "Ayah ibu." Dan setelah mengadu kepada ibunya, ibunya pun berkata, "Pergilah kamu ke sebuah bukit yang sangat tinggi." Dan setelah Samosir berada di sebuah bukit, berlari dan sampai sebuah bukit, terjadilah kejadian hebat. Petir yang sangat besar. Dan tanah pun menjadi belah dua. Dan air pun meluap. Dan terjadilah Danau Toba. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya ceritakan tentang dongeng cerita Danau Toba. Terima kasih sudah menonton, meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Oke, dadah.